Ada yang tidak. Ini digunakan untuk ini teorinya, ada sebetulnya seperti ini. Misalkan kamu, caranya mengerjakan seperti apa? Misalkan yang nomor 3, nah itu bisa caranya di sini, ada di sini ya. Itu sebagai sumber belajar yang lain. Jadi kamu bisa lihat video, bisa lihat ini lembar pengetahuan, bisa lihat buku, terserah bebas. Itu caranya seperti itu. Ada yang belum bisa? Oh ya pinter, coba lanjutkan. Ya, lanjutkan. Yang kamu tanyakan yang mana? Ini apa dia tinggal lihat ini. Ini dari sini boleh. Lihat dari sini ke sini. Itu aja. Iya, dibandingkan dengan banyak kan yang kita membandingkan aja ya. Ya kan? Yang dikonstruksikan itu diubah versi diubah menjadi begitu juga nomor atau pakai rumus yang biasa kamu gunakan saat SD boleh, tidak apa-apa. Sudah selesai. Namanya mana? Namanya nama lengkap, ditulis nama lengkap. Ini ada satu kelompok yang sudah selesai, kelompoknya Ibnu, Andra, sama Ahmad Ziko. Yang lainnya bisa segera dimulai ya, kalau sudah selesai. Ziko, terus yang tulis Andra, yang bacakan itu namanya bekerja sama. Nanti kerja kelompok itu emang harus seperti itu, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, udah bagus, pinter. Dua benda suhunya dengan termometer Celcius menunjukkan angka 20 derajat Celcius. Jika benda tersebut diukur dengan termometer X yang memiliki titik bawah 10 dan titik atas 60, berapa derajat X hasil pengukuran tersebut? Jawaban: T derajat Celcius kurangi 0, T derajat F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi 60, 20, 10. 5 dikurangi 10 per 50. 15 per 50 sama dengan N dikurangi 0 sama kali 12 dibagi 50 F dikurangi 32. Oke, silahkan gerakkan tangannya. Tangannya digerakkan supaya nggak capek. Oke, tangan dua. Oke, wes. Udah anak-anak boleh kembali ke tempat duduknya. Kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Terus kemudian hari ini kalian
Perkenalkan, saya Mimin Julistiawati, CJP dari SMP Negeri 3 Balung. Saya mau membuat suatu refleksi. Yang pertama tentang bagaimana perasaan saya saat merencanakan pembelajaran PSE ini. Perasaan saya saat mencoba menuangkan gagasan-gagasan di dalam RPP untuk membuat pembelajaran PSE ini, awalnya saya pribadi mengalami kesulitan, tetapi dengan berkomunikasi dengan sesama CJP, bertanya kepada beberapa teman yang bisa membaca dan menyaksikan videonya lagi, alhamdulillah bisa menuangkan RPP ini insya Allah dalam keadaan yang sudah baik. Kemudian bagaimana perasaan saya saat melakukan aksi nyata? Aksi nyata yang saya lakukan karena saya mengajar di kelas 7 itu pas materi suhu, maka saya memilih diferensiasi konten di dalam RPP saya, dan saya juga memasukkan beberapa unsur PSE dan KSE di dalam RPP saya, dan itu saya tuangkan juga di dalam aksi nyata. Artinya di dalam kelas saya mencoba menuangkan itu. Kesulitannya, kalau kesulitan karena saya pribadi itu adalah hal yang pertama, kemudian anak-anak juga melakukan itu sebagai hal yang pertama, maka yang saya lakukan adalah memberikan anak-anak itu semacam pengetahuan awal. Artinya sebelum saya melakukan kegiatan aksi nyata tentang pembelajaran PSE dan KSE ini, saya memberitahukan kepada anak-anak bahwasanya anak-anak nanti kita akan lakukan pembelajaran yang berbasis PSE, pembelajaran sosial emosional gitu. Saya berikan langkah-langkahnya, kemudian paling tidak di awal itu bahwasanya nantinya tuh berdoanya seperti ini, anak-anak dalam berdoa kita harus fokus. Jadi ada pemberitahuan awal kepada anak-anak agar anak-anak juga bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Dan saya pribadi ini pertama, maka ya sama-sama belajar bersama anak-anak. Kemudian apa yang dilakukan, apa yang hasilnya untuk aksi nyata? Saat aksi nyata saya pribadi mengalami kendala di manajemen waktu. Karena ini memang pertama bagi saya, pertama juga bagi anak-anak, maka kendala utamanya memang waktu. Selanjutnya mungkin akan ada manajemen waktu lebih dimantapkan lagi, lebih dimantapkan di situ supaya tidak ada waktu yang sia-sia untuk kita kita lakukan. Jadi kita melakukan itu pas sesuai dengan target yang kita lakukan. Jadi itu waktu. Catatan saya ada di waktu, kekurangan saya ada di waktu. Sedangkan kenapa kita harus melakukan pembelajaran PSE sama KSE yang berbasis mindfulness adalah salah satunya melatih konsentrasi siswa. Dimana kan dalam satu hari anak-anak itu tidak hanya bersama kita dengan satu mata pelajaran, tapi ada banyak pelajaran yang harus ganti-ganti, harus loncat. Misalkan mereka harus fokus ke kinestetik atau mereka harus fokus kepada pengetahuan atau apalah gitu. Jadi dari pergantian itu anak-anak membutuhkan konsentrasi lagi untuk bisa mengikuti pelajaran kita dengan baik, untuk bisa belajar dengan baik. Karena bagaimanapun juga semua itu harus PSE dan KSE itu harus dilatih kepada anak-anak, karena itu berkaitan dengan bagaimana mereka nantinya hidup di masyarakat untuk bisa membangun relasi, untuk bisa mengelola dirinya, untuk bisa bersikap atau memiliki keterampilan sosial, supaya mereka dalam membangun relasi dengan orang lain itu bisa bisa klik gitu, dalam artian bagaimana dia harus menjaga perasaan orang lain, bagaimana dia harus mengelola dirinya untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan itu harus diajari, dalam artian anak-anak nggak ujuk-ujuk bisa, tapi kita sebagai seorang guru memberikan semacam satu pendidikan plus kepada anak-anak. Selain kognitif yang kita berikan, tapi kita juga memberikan materi-materi lain, dalam artian walaupun materi itu tidak ada di dalam buku, tidak ada, tetapi
itu merupakan satu keterampilan yang pada akhirnya akan dibawa anak-anak saat mereka terjun di lapangan. Artinya mereka akan menghadapi orang yang lebih banyak dibanding mereka bersosialisasi dengan teman-teman yang hanya bisa jadi di kelas saya ada 32 siswa, tapi kalau sudah di lingkungan di luar itu mereka akan berhadapan dengan orang yang lebih banyak dari itu. Dan itu ditentukan dari apa yang sudah mereka pelajari di sekolah. Mudah-mudahan saja apa yang mereka lakukan bisa mereka terapkan di lingkungannya sehingga nanti di sekolah juga akan terbentuk satu komunitas yang well-being. Sekolah yang well-being dalam hal ini adalah apabila satu komunitas sekolah itu antara guru, warga sekolah, juga siswa terjalin satu hubungan yang saling menyenangkan, dalam artian no bullying di antara kita, kemudian anak-anak mendapatkan rasa aman, dan itu pun juga harus dilatih pada gurunya, dalam artian bagaimana seorang guru bisa memberikan respon yang baik terhadap aksi yang anak-anak lakukan. Dan anak-anak juga bisa memberikan respon yang baik terhadap apa yang guru lakukan. Jadi itu yang nantinya akan menggiring pada satu komunitas di sekolah tersebut sehingga terwujud sekolah yang benar-benar well-being.